Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang yang namanya GitHub Random Repository. Nah, proyek ini itu dipakai untuk ngebuat pencarian repositori GitHub yang memungkinkan pengguna memilih bahasa pemrograman dari menu dropdown. Aplikasi ini kemudian akan menggunakan API pencarian repositori GitHub untuk mengambil dan menampilkan repositori acak yang cocok dengan bahasa yang dipilih. Informasi yang ditampilkan harus mencakup nama repositori, deskripsi, jumlah bintang, fork, dan masalah terbuka. Pengguna dapat mengambil repositori acak lainnya dengan mengklik tombol. Oke, ini untuk contohnya ya. Di sini kita bisa ini ya, empty state yaitu GitHub repository finder. Kemudian select language. Select language ini terserah ada JavaScript, PHP atau apalah terserah. Kemudian ini contoh ada JavaScript ya contohnya. Pas dia diproses error fetching repository. Kenapa? Karena mungkin dia tidak ada bahasa pemrogramannya atau apa. Makanya dia error fetching repository. Kemudian klik retrieve untuk mencari lebih lanjut. Kemudian di sini akan muncul yaitu a random repository found using GitHub Search API. Kemudian kita bisa nge-fetch atau fetch another random repository for the select language. Jadi kita bisa cari lagi lah apa bahasa pemrograman lainnya atau apa project lainnya lah. Di sini kan contohnya ada driver.js seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke codingannya. Oke, kita bisa. Nah, ini ya, saya tambahkan ini yaitu GitHub Random Repository. Di sini saya pakai yang namanya tab 5. Untuk GitHub Repository itu akan seperti ini, yaitu div class tab 5, ID-nya tab 5, kemudian ada H2 GitHub Random Repository, kemudian ada button ID, fetch repo button. Kemudian kita get random repository. Ada div ID repo info yang akan menampilkan informasi dari repository tersebut ada, kemudian ada refresh repo button, yaitu akan ngirim lagi atau nge-refresh random repository lainnya. Oke, lanjut. Kode untuk GitHub random repository itu ada seperti ini, yaitu ini JavaScript for fetching random GitHub repository. Yang pertama adalah construct fetch repo button, yaitu ketika kita ngeklik buttonnya fetch repo button, dia akan ngeproses mencari repository yang ingin kita cari. Kemudian ada repo info, repository informasi, repo info ya. Kemudian ada refresh repo button, yaitu nge-refresh repository. Kemudian ada fetch repo button, add event listener, klik assigns. Ini itu ya, ini DOM ya, assigns ini. Kemudian ada construct response await fetch. Ini ya, http api github / repository random. Kemudian construct repo await response JSON. Kemudian ini repo info inner HTML ahref repo HTML URL target blank $repo name $repo description fetch repo button class list add hidden repo refresh repo button class list remove hidden. Oke, sebenarnya kodenya cukup segini aja sih sebenarnya, nggak banyak-banyak kok. Oke, gimana untuk hasilnya? Hasilnya itu akan seperti ini. Kita get random repository. Di sini kita punya apa? Kita sudah dapat lah apa repositorinya. Cuman dia itu kok masih tidak kelihatan ya. Dia itu ini ya apa? Repositorinya namanya apa nggak kelihatan. Oke, berarti kita bisa refresh. Kita coba aja di browser aja ya, jangan di sini ya. Oke, di sini kita bisa GitHub get random repository undefined refresh.
bentar, kenapa dia itu undefined ya? Kenapa ada yang salah? Oh, violate to load resource the server, respond with a status. Oh, ternyata seperti itu. Dia error karena dia itu nggak dapat informasi dari si ininya. Oh, error. Dia nge-fetch error. Seharusnya dia itu dapat. Oke, berarti ada yang salah ya. Berarti saya perbaiki dulu ya. Saya stop dulu. Oke, ternyata saya harus ngerubah yang namanya ini. Saya harus tambahin tanda tanya since 0. Terus kemudian saya perlu ngerubah ini ya. Sebenarnya kode tadi itu sebenarnya bisa, cuma kita rubah await fetch-nya itu dari yang repository biasa ditambahkan tanda tanya since 0. Tapi karena dengan ada tambahan seperti ini itu bisa lebih bagus lagi ya. Kemudian di sini ada repo name-nya itu apa, kemudian owner-nya itu siapa, owner by login-nya. Kemudian ada random repo HTML URL, yaitu kita bisa ngelihat repository orangnya, dan kita bisa refresh repo button class list remove hidden. Ini ketika yang ininya itu kode yang sebelumnya itu tidak dijalankan dengan benar. Oke, oh keliru ya. Saya harus pindah ke sini ya. Nah di sini ya kita hanya perlu merubah ininya aja sebenarnya. API GitHub repository tanda tanya since sama dengan 0. Terus kita bisa lanjut ke browser. Di sini saya refresh dulu ya. Oke, di sini kita bisa GitHub random repository. Nah, di sini kita punya Django MPTT. Orangnya Browser. Kemudian kalau saya coba refresh, dia itu akan mencari lagi. Sini kita bisa lihat di sini ya, ada API-nya ya. Review, response-nya banyak banget ya kodenya ya. Kalau kita bisa pindah ke view on GitHub. Nah, ini adalah kode orangnya ya. Snippet. Ternyata dia itu bikin snippet ternyata. Oke. Mungkin sampai sini aja ya kodenya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.